kita sering mengkaji zikir-zikir yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari, yang mana zikir itu memang sangat penting dan diharuskan kita selaku hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berzikir. Apa sih itu zikir? Zikir itu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Tidul Hadat sebenarnya banyak zikir-zikir. Tidul Asas banyak di dalamnya zikir-zikir. Ada maksurat sama di dalamnya juga ada zikir-zikir. Tidak lain kumpulan-kumpulan tersebut itu adalah zikir yang di dalamnya untuk mempermudah kita. Kadang kita suka bingung kalau pagi zikirnya apa sih, kalau sore zikirnya apa sih. Nah, dihimpunlah oleh para ulama-ulama, para habaib, terbentuklah zikir pagi, terus dengan maksurat, zikir sore, ada yang zikir malam juga. Nah, ada juga terbentuk nih Ratibul Haddad. Ya, jadi Ratib itu kan artinya susunan Habib Al-Haddad. Ratibul atas susunan yang disusun oleh Ratib atas. Jadi susunan. Ya. Ngambilnya dari mana? Potongan-potongan ayat dari Al-Quran. Nah, kita harus tahu. Yang tadi kita kadang ada orang anti. Ngapain baca Ratibul Haddad ini baca Al-Quran? Ngapain baca Ratibul Haddad ini selawatan? Di dalamnya ada zikir, ada Al-Quran, ada selawatan sama. Terus bagaimana dengan maulid? Pembacaan rawi misalkan itu sholawat, atau misalkan manakib itu cuma kisah-kisah ya. Jadi kalau kalian pengen tahu kisahnya si Abdul Qadir Jailani, baca manakibnya. Pengen tahu kisahnya Imam An-Nawawi Al-Bantani, baca ada manakibnya, manakib Imam Nawawi, manakib Syekh Khatib Al-Minangkabawi misalkan, ada itu manakibnya semuanya. Manakib Turtusi ada, itu manakib dibentuknya. Jadi kalau manakib itu, kalau bahasa kita disebutnya biografi, ya, biografi, silsilah dan perjalanan hidup dia. Ditulislah biografi. Saya Syekh Qadir itu seperti ini selama lahir dan sampai hidupnya sampai meninggalnya seperti itu. Bentuklah manakib. Kalau Nabi Muhammad sebutnya maulid Nabi, kisah Nabi Muhammad SAW. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan hikayatan anillahi ta'ala anna ma'abdi idza dzakari wa taharrat bi syafa'ati. Rasulullah SAW ini hadis qudsi. Jadi hadis qudsi itu sudah tidak bisa dibandingkan dengan hadis sahih atau hadis mutawatir. Jadi hadis qudsi ini seakan-akan Allah sendiri yang berbicara. Ya, tapi tidak ada di dalam Al-Quran, tapi Rasulullah yang menyampaikan. Makanya dalam hadis itu ada yang namanya ilmu mustalahul hadis. Ilmu mustalahul hadis itu nanti kita belajar yang namanya hadis qudsi, hadis mutawatir, hadis sahih, hadis hasan, hadis ahad, bahkan sampai hadis mu'dal, hadis palsu. Nah, itu dijelaskan ada kitabnya namanya mustalahul hadis. Nah, ada namanya hadis qudsi. Hadis qudsi itu hadis, sebenarnya hadis ini disampaikan hanya untuk Rasulullah, bukan kepada umatnya. Kalau wahyu, Allah menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad, dan Muhammad menyampaikan kepada kita. Nah, itu bentuknya wahyu. Nah, kalau hadis qudsi sebenarnya kepada Nabi Muhammad nih. Ya, aku pengen berbicara kepada kamu. Anak ma'abdi, saya kata Allah kepada Nabi Muhammad, aku ini bersama hambaku. Kalau hambaku mengingat aku, kalau hambaku berzikir kepadaku. Itu kata Allah kepada Nabi Muhammad. Hai Nabi Muhammad, aku kata Allah akan bersama hambaku kalau hambaku selalu berzikir kepadaku. Wa taharrakat bi syafatahu. Zikirnya dalam keadaan seperti apa? Kalau bibirnya ini bergerak. Jadi dalam hadis ini sealus-alusnya zikir teh anu bibirnya bergerak. Kadang kan aya cicing zikir kan. Zikir aku maha. Jadi zikir yang paling bagus itu bergerak. Wa taharrakat
syafatahu. Ya, bibirnya itu bergerak. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Enggak terdengar, enggak apa-apa, yang penting bergerak. Nah, bergerak. Ya, karena cicing. Pas nama lempang kan cicing. Kayak sama wali. Tidak, yang orang mah. Yang orang mah kudu disebutkan. Wali mah hiji cukup. Nembus langsung. Orang mah kan kudu macar misalkan sholawat nariyah 4.444 kudu jeung latihan. Anu maca ya amalkan bismillah 240 kali biar disina lancar baca jeung latihan urang, latihan zikir. Biar kita itu lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Zikir itu kan mendekatkan diri kita kepada Allah. Kenapa kita masih jauh dengan Allah? Karena zikir kita masih sedikit. Kita pengen dekat dengan Allah, maka perbanyak zikir kita. Makanya kita dilatih. Ya. Biar kenapa? Biar nanti puncak dalam zikir itu kita bisa khusyuk. Ketika kita sudah zikir, subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, walhamdulillah, dan kehidupan kita di luar salat, itu zikir. Lalu baca Al-Quran. Al-Quran itu zikir. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Baca Al-Quran zikir. Ketika kita sudah baca subhanallah dulu, baca alhamdulillah, baca Al-Quran sama zikir juga Al-Quran zikir. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Menghafal Al-Quran sama itu juga zikir. Dalam Al-Quran juga disebutkan bahkan orang yang menghafal Al-Quran itu 4 kali pahalanya lebih besar daripada orang yang membaca Al-Quran seperti biasa. Orang yang menghafal pahalanya 4 kali lipat. Al-Quran dijelaskan seperti itu. Nah, oleh karena itu puncaknya zikir di mana? Puncaknya zikir itu ketika kita sholat. Innani anallaha la ilaha illa ana fa'budni, kata Allah. Wa aqimis sholata lidzikri. Tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah. La ilaha illa ana. Allah menyebutnya la ilaha illa ana. Kalau kita kan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi Allah dengan sifat al-mutakabbir, dengan sifat sombongnya. Jadi yang pantas sombong itu ya Allah. Manusia nggak pantas sombong. Di kalimat ini Allah mengeluarkan kan sifat al-mutakabbirnya Allah. Innani anallah la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku, kata Allah. Presiden asal ada pantas. Orang presiden di negara ini udah jangan pantasnya. Salah kenal pasti lagi saya bikin ganti. Amun Allah mah tetap sampai akhirnya Allah. Al-awalu wal-akhiru Allah. Dan Al-Quran, innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah. Fa'budni, maka sembahlah aku. Bagaimana cara menyembah Allah? Wa aqimis sholata lidzikri. Dirikanlah sholat untuk apa? Untuk zikir kepada Allah, untuk mengingat kepada Allah. Jadi puncaknya zikir itu ada dalam sholat. Kita zikir subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali, 100 kali, ada 100. Itu mau untuk latihan. Ada baca Al-Quran sampai 1 atau 2 juz atau hafalan di bulan balik. Itu latihan. Untuk apa? Biar nanti dalam sholat benar-benar khusyuk dalam sholatnya. Karena kenapa? Dalam sholat ada bacaan Al-Quran. Kan kita ketika sholat kita baca Al-Fatihah. Betul kan? Al-Fatihah apa? Surah dalam Al-Quran. Setelah baca Al-Fatihah, kita baca surah pendek. Surah pendek itu salah satu surah dari Al-Quran. Sujud, rukuu itu kan kita pasti baca Allahu Akbar. Apa itu Allahu Akbar? Zikir. Setelah sholat kita baca subhanallah, Allahu Akbar. Dalam sholat kita pun baca seperti itu. Baca doa sujud, doa lupa subhana rabbil azim wa bihamdihi subhana rabbil azim. Itu zikir kepada Allah. Ketika zikir kita benar dalam sholat, maka sholat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya bagaimana cara melatih zikir kita biar zikir dalam sholat itu benar-benar sungguh-sungguh, nah itu dilatih. Di luar sholat itu kita perbanyak zikir, perbanyak sholawat. Sholawat Maryam misalkan kita sering baca 41 kali, 40 kali. Karena kenapa? Dalam sholat pun kita bersalawat kepada Rasulullah. Kapan? Tahiyat terakhir. Seperti itu. Nah oleh karena itu,
kenapa sholat kita, doa kita dalam sholat, kadang sholat kita ini jarang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin masih ada yang salah dalam sholat kita. Apakah kita tidak khusyuk dalam sholat? Apakah kita masih membayangkan hal-hal yang lain dalam sholat? Karena kenapa? Karena kita belum terbiasa zikir. Kalau kita sudah terbiasa zikir, maka dalam sholat pun kita sudah terbiasa. Para wali-wali yang luar biasa, yang tingkatan walinya sudah diakui, itu sholatnya udah tinggal sholat, Allahu Akbar. Seakan-akan ruhnya dia menyatu dengan ruhnya Allah. Makanya Syekh Siti Jenar, ya, kenapa dia melenceng dari ajaran para wali yang 9? Wali kan ada 10 sebenarnya. Kenapa disebut wali songo? Ya wali 9, ya sisanya tinggal 9. Sebenarnya wali ada 10 yang di Indonesia yang kita ketahui. Salah satunya adalah Syekh Siti Jenar. Ajarannya melenceng karena kenapa? Ketika dia sholat, dirinya itu seakan-akan sudah menyatu dengan roh Allah. Saking busuknya rohnya dia itu sudah menyatu dengan roh Allah, seakan-akan Allah itu berada dalam dirinya. Ini belajar tasawuf, belajar ilmu sufi, ya. Jadi dia bilang kepada muridnya, "Hai muridku, ketika engkau sudah tidak sanggup lagi melihat Tuhanmu dalam sholat, maka bayangkanlah aku." Kata Syekh Siti Jenar, ketika engkau melihatku, seakan-akan engkau sudah melihat Tuhan. Karena kenapa? Roh Tuhan sudah berada dalam diriku. Namun Syekh Siti Jenar masih ayah terus berpikir itu ke orang, pasti orang ngilu, ya, pasti orang ngilu kan. Kata Syekh Siti Jenar, ya, engkau tidak khusyuk dalam sholatnya, cukup engkau lihat aku, engkau sudah melihat Tuhan. Syekh Siti Jenar, ya, tingkatan walinya luar biasa. Ya, jadi ada 2 wali, anu bisa bahas tilu wali, anu bisa bahasa hati. Salah saya jelas Syekh Siti Jenar, anu kaduana Sunan Kalijaga. Eta anu selalu negur Syekh Siti Jenar lewat hati. Jadi tegur amun-akan negur bodoh-bodoh heula kudu diguruan. Kadang diguruan ge sok nyambung kan. Syekh Siti Jenar mah langsung lewat hati diguruan. Ya eta bedana wali. Orang biasa yang biasa seperti itu. Nah itu Syekh Siti Jenar. Akhirnya apa? Ya, mengkultuskan bahwa dirinya itu adalah Tuhan. Seperti Fir'aun, ana rabbul a'la. Aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Tapi Syekh Siti Jenar tidak bilang seperti itu. Syekh Siti Jenar cuma bilang roh Tuhan sudah ada dalam diriku. Untuk apa engkau menyembah Tuhan lagi? Cukup engkau menyembah Tuhan. Itu yang bikin sesat Syekh Siti Jenar. Makanya tingkatan zikirnya luar biasa para wali. Ya, oleh karena itu kedekatan dengan Allahnya luar biasa. Ketika dikepung oleh penjajah, ya, cuma membaca kalimat, satu kali kalimat langsung dikabul. Ya Allah, saya pengen menghilang. Baca ya Hayyu ya Qayyum langsung dikabulkan oleh Allah. Ada orang miskin, tidak punya apa-apa, cuma gali doang, ya Allah. Dia tangkal monyet, kalau mau izinkan jadi emas, jadikan emas ya Allah. Gali langsung jadi emas. Anu ada awali, anu ada setambah mah tetapnya konen. Ya, jadi wali. Ya, ketika kita sudah kedekatan kita dengan Allah sudah luar biasa, apa yang kita inginkan pasti dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti, yakin. Ya. Kita kenapa kadang doa masih belum dikabul, kadang kita suka apalagi doa yang dikabul ke Allah, malas dari ibadah, malas dari doa, itu mengurangi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yakin keimanan kita, iman itu kan yakin, keyakinan kita kepada Allah masih kurang, masih jauh. Nah, bagaimana cara mendekatkan diri? Yaitu dengan zikir kita. Nabi Zakaria dulu pernah disampaikan istrinya mandul monopus, sudah tidak bisa lagi melahirkan, umurnya sudah di atas 70 tahun. Ketika manusia sudah berbicara tidak mungkin melahirkan, tapi kalau kata Allah masih bisa. Sholat Nabi Zakaria. Ketika sholat, wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab, sholatnya belum selesai, doanya sudah dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Perintah malaikat wa yubashshiruka bi Yahya, hai malaikat tiupkan ruh Nabi Yahya kepada istrinya Nabi Zakaria, ditiupkan. Nah, sholatnya belum selesai, Nabi Zakaria doa sudah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa yusalli qaiman fil mihrab. Terus sholat kata Nabi Zakaria, kan ngadoa ke Allah, ngadoa anak 70 tahun can dikabul. Can boga anak. Orang kan 4 tahun, 5 tahun ngadoa ya Allah yang itu can dikabul ayo ngeluh. Kan putus asa dari rahmat Allah. Padahal Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an wala ta'as min rahmatillah. Jangan pernah kita putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, tuh Nabi Zakaria. Nabi Muhammad pun sama. Ketika Nabi Muhammad kiblatnya masih di Masjidil Aqsa, ketika Nabi Muhammad ingin memalingkan kiblatnya ke Makkah, doa Nabi Muhammad tidak langsung dikabulkan oleh Allah, nunggu 3 tahun. Fawali wajhaka syatral Masjidil Haram. Ayat itu diturunkan kepada Nabi Muhammad, itu nunggu 3 tahun Nabi Muhammad. Ya Allah, pengen pindah kiblat, ucap bahasa orang mah. Pengen pindah kiblat ke Makkah, buka Masjidil Aqsa deh. Awali wajhaka syatral Masjidil Haram. Turun ayat itu. Hai Muhammad, sekarang sudah saatnya palingkan wajahmu ke syatral Masjidil Haram, ke Makkah, ke Ka'bah. 3 tahun segitu Nabi Muhammad. Nah, oleh karena itu jangan pernah kita putus asa berdoa kita kepada Allah, karena as-sholatu wa doa. Sholat itu adalah doa. Ya, jadi bagaimana biar doa kita diterima oleh Allah? Sholatlah benar Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam sholat ya insya Allah segala apa yang kita inginkan, kebahagiaan akhirat, kebahagiaan dunia pasti ada dalam sholat. Karena sholat itu adalah tingkatan keimanan seorang mukmin. Ya, jadi ketika kita ingin meningkatkan ketakwaan kita, amalan apa yang harus dilaksanakan? Sholat. Dalam surah At-Talaq di penghujung ayat ketiga, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ya, barang siapa orang yang meningkatkan ketakwaannya kepada Allah, Allah akan mengeluarkan permasalahan dalam hidup kita. Bagaimana cara takwanya? Lihat surah Al-Baqarah ayat yang kedua. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Siapa orang yang bertakwa yang diberikan petunjuk oleh Allah? Lihat ayat yang ketiganya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Jadi ciri orang yang meningkatkan ketakwaan adalah orang yang memperbaiki sholatnya. Jadi kalau kita sholat, sana sholat subuh kita khusyuk, akhir panang juhur khusyuk, juhur asar dan khusyuk, asar panang khusyuk. Terus meningkatkan kualitas sholatnya biar kenapa? Biar khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara khusyuk? Sudah tinggalkan perkara dunia, sholat. Kan dalam sholat ada sebelum sholat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Udah sholatku, matiku udah serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua segala hidup kita serahkan. Makanya amunkan ada sholat, urusan dunia ditinggalkan Allah. Dan Nabi Muhammad kita lakukan khusyuk. Sholatnya emang benar khusyuk. Dalam artian khusyuk, Nabi Muhammad ketika sujud eta ada ayah Husain di tukangna cucu Nabi Muhammad keur nanaekan bersujud teh pas Nabi Muhammad arek nangtung ka luhur ayeuna kieu urang keur salat diganggu ku budak urang kira-kira usut teu pasti kan buyar ya aya budak pas budak teh raga atau kumaha Nabi Muhammad gitu. Jadi khusyuk itu bukan benar-benar gimana ya khusyuk. Jadi mengartikan khusyuk itu jangan mengartikan secara ini khusyuknya sholatnya ya. Jadi ketika Nabi Muhammad seperti itu aja, apakah itu yang disebut dengan khusyuk? Nah, jadi khusyuk itu bukan dalam sholat, tapi cari terus kekhusyuan ketika kita ingin sholat. Jadi orang sholat yang salah mengerti, pokoknya sholat terus, kayak ayat sorangan khusyuk datang sorangan. Makanya Al-Imam An-Nawawi ngajarkan ke orang kumaha carana khusyuk ketika takbir ingat Allah. Orang itu bisa Allah kan punya untuk kumaha ingat tulisan Allah. Nah, kita diajar ke Imam Nawawi. Ketika takbir Allah, kira orang punya tulisan Allah kumaha alif lam lam ha Allah
termasuk khusyuk dalam sholat. Kan ayat jalan anu langsung Allah dalam sholat ya, yang pasti orang itu pernah meninggalkan sholat. Untuk buka pikiran, percuma sholatnya orang tak pernah khusyuk. Apakah kita pernah tahu sholat kita diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Tidak pernah tahu. Karena mungkin sholat, untuk sholat sekali 7.000 tahun di neraka. Sengaja meninggalkan sholat sekali ya. Sholat fardu 7.000 ya, 7.000 tahun dari neraka. Makanya sholat terus sholat untuk apa? Untuk menghilangkan azab tersebut. Sholat masalah khusyuk itu urusan Allah. Yang penting orang harus melepaskan kewajiban zuhur sholat Allahu Akbar. Itu lepas terima urusan Allah. Sholat itu urusan Allah. Terus suatu saat kita akan menunjukkan kekhusyuan dalam sholat kita. Puncaknya zikir ada dalam sholat. Oleh karena itu biasakan zikir kepada Allah di luar sholat. Biar kenapa? Biar itu tadi, biar sholat kita mendapatkan kekhusyuan dan sholat kita benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tutup dengan kafaratul majlis, mudah-mudahan dan manfaatnya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu